Ibis berwajah gundul adalah burung dengan kebiasaan yang tidak mencolok. Ia hidup berkelompok. Ia memakan invertebrata kecil yang ditemukannya saat mengaduk lumpur. Ia tidak bernyanyi, tidak menari, tidak menarik perhatian. Yang satu ini, bagaimanapun, punya janji kerja. Saya mau melegalisir tanda tangan Bu Terezinya untuk menjual keledai. Surat-surat keledai. Dokter. Dokter menilai semuanya beres. Disahkan. Terima kasih, Dokter. Kepercayaan publik adalah kepercayaan yang diberikan negara kepada satu orang, memberinya kuasa untuk membuat benar segala sesuatu yang ia nyatakan benar. Brejo Dostapicurus memberikan kepercayaan itu tanpa ragu. Pimenta, saya ingin kau menormalkan satu hal. Wilayah hukum Brejo Dostapicurus, ujung dunia. Akta-akta resmi sudah berbulan-bulan tiba di sini, ditandatangani dengan jejak kaki burung. Jejak kaki burung. Ada pengaduan dari orang penting, pergilah ke sana. Akhiri lelucon ini. Kerjakan dengan benar, dan kita bicara soal promosimu. Ya, Dokter. Robert Val, tenang saja. Aku sudah mengirim orang terbaikku. Nivaldo Pimenta percaya pada formulir. Dan ia tidak sadar bahwa ia baru saja disebut orang terbaik dan alat dalam kalimat yang sama. Migrasi menuju Brejo Dostapicurus panjang dan penuh bahaya. Selamat pagi. Tolong, kantor notaris. Tutup untuk makan siang. Ini jam 9 pagi. Dokter makan siang lebih awal. Begitulah burung. Nivaldo Pimenta, dari Inspektorat Jenderal. Saya perlu bicara dengan notaris, Dr. Euclides Tapicuru. Dokter sedang melayani klien. Lucu sekali, kalian punya maskot. Anda sedang menyebut dokter? Ibu mengatakan kepada saya bahwa notaris wilayah ini adalah seekor burung. Ia ibis berwajah gundul. Burung itu terlalu umum. Di sini kami menyapa dengan nama dan jabatan. Saya perlu melihat pengangkatan, ujian seleksi, gelarnya. Berkas kepegawaian, pengangkatan, pelantikan, surat bebas catatan, dan hasil seleksi publik berbasis ujian dan gelar. Ia menjawab sempurna ujian pilihan ganda. Ia mematuk pilihan yang benar. 120 soal, 120 patukan. Semuanya direkam video. Mau lihat rekamannya? Ditolak. Anda menakuti individu-individu itu. Phimosus infuscatus, ibis berwajah gundul. Saya sudah mengatalogkan koloni ini selama 14 bulan. Ibu seorang ilmuwan, orang rasional. Jadi jelaskan kepada saya, bagaimana mungkin seekor burung menjadi notaris? Secara ilmiah, ia ibis. Ia melakukan apa yang dilakukan ibis. Tidak ada yang luar biasa pada Dr. Euclides. Tepat. Terima kasih. Akhirnya. Masalahnya, ia muncul setiap hari jam 8. Duduk di tempat yang sama, dan kalau ada akta yang buruk di depannya, ia memalingkan wajah. Selalu. Saya mengukurnya. Secara statistik, ia keras kepala dengan cara yang tak bisa saya terbitkan tanpa diusir dari universitas. Jadi ibu juga tidak tahu. Saya tahu ya burung. Saya hanya tidak tahu kenapa ia begitu bagus dalam pekerjaannya. Nah, yang di sana, itu baru kuntul. Cantik, genit, tidak berguna. Orang yang ingin membeli seluruh rawa ini menaruhnya di logo. Bukan kebetulan. Pak Anastasio, notaris wilayah ini selama 73 tahun. Ketika ia meninggal, ibu kota tidak mengirim pengganti. Wilayah tidak layak, kata mereka. Dan tanpa kantor notaris, tak seorang pun lahir, menikah, atau meninggal secara hukum. Kota ini berhenti ada di atas kertas. Lalu, saat pemakaman, ibis yang dipelihara orang tua itu sejak kecil naik ke bangku. Ia melihat antrean yang sudah menunggu 3 minggu.
dan menekan stempel pertama. Pada akte janda Damiao, semuanya benar. Ia mengesahkannya. Dan antrean bergerak. Kota itu kembali ada. Karena dia. Tapi ini tidak boleh ada. Saya datang ke sini untuk mengakhirinya. Anastasio mengubur semua orang yang datang terburu-buru, ingin menurunkannya dari kursi itu. Karena usia tua. Anda bukan yang pertama. Auditor itu menghabiskan minggu itu menguji kompetensi sang notaris. Setiap ujian gagal dengan cara yang sempurna secara hukum. Dihadapkan pada satu akta sempurna dan satu akta palsu, doktor mematuk yang sempurna. Tapi itu cuma kesalahan kecil. Kesalahan kecil tetap kesalahan, doktor. Anda yang mengajari saya itu. Diberi biskuit sebagai imbalan tanda tangan yang tidak semestinya, doktor memakan biskuitnya dan tetap menolak. 400 pekerjaan Pak Wali Kota, pariwisata kelas atas. Brejo Dostapicurus berhenti menjadi rawa terlupakan dan menjadi sebuah tujuan. Sebuah tujuan. Tinggal satu formalitas, akta tanah tepi sungai dialihkan ke Kuntul Putih, notaris menandatangani, dan hari Jumat kita bersulan. Di mana notarisnya? Di depan Anda. Itu ayam gini yang dikuliti. Wajah doktor memang gundul secara alami. Itu ciri mulia spesiesnya. Dan di kantor ini, orang tidak menghina rupa pejabat berwenang. Dr. Euclides, spesimen yang indah. Saya membawa beberapa akta kecil, hal sederhana, tinggal patuk sedikit di sini, dan ada hadiah kecil untuk kerja baik Anda. Dia memakan punyaku. Ditolak. Karena cacat yang tidak dapat diperbaiki. Baiklah, kita pakai cara sulit. Jumat, sidang pemeriksaan. Dan Anda, Dr. Nivaldo, akan menyampaikan laporan Anda. Benar begitu? Dengarkan baik-baik, Pimenta. Jumat kau nyatakan wilayah ini kosong dan hewan itu tidak kompeten. Orangnya Robert Val mengambil alih, akta-akta lolos, dan dunia tetap berputar. Lakukan itu. Promosi keluar hari Senin. Tidak kau lakukan, kau akan menghitung stempel di Oyapock sampai pensiun. Jelas? Sangat jelas, doktor. Di luar, di alun-alun gelap, sang notaris tidur di gazebo. Damai, percaya diri, tanpa tahu perang yang sedang berlangsung karena dirinya. Surat perintah penutupan sementara kantor layanan. Kantor ini disegel, dan penghuni tidak sah diberhentikan. Ini tidak ada tanda tangan hakim. Ini sudah cukup. Singkirkan hewan itu. Maka ia pergi, hilang di antara yang lain. Ada 500 burung yang sama. Tak seorang pun akan tahu lagi yang mana dia. Wilayah itu kosong, secara fakta dan secara hukum. Dokter, Di mana laporanmu, Nivaldo? Kau duduk di pagar sampai semuanya terlambat. Pergilah ke sidang, dokter. Aku tidak mau melihat. Pada saat ancaman besar, strategi kawanan sederhana dan sangat efektif. Semua individu menjadi satu. Dan pemangsa tak mampu membedakan satu dari yang lain pergi dengan tangan kosong. Hampir selalu. Bruna, jangan tutup. Jawab satu hal, ini ilmiah. Kamu memasang cincin penanda pada burung-burung itu. Ya, setiap individu yang ditangkap mendapat cincin bernomor di kakinya. Kenapa? Dr. Euclides, dia punya cincin penanda. Cincin nomor 1. Dia yang pertama saya tandai. Nivaldo, apa yang kamu pikirkan? Jika ada identifikasi tunggal, resmi, terdahulu, dibuat oleh peneliti terakreditasi, ia berhenti menjadi sembarang burung. Ia menjadi individu cincin nomor 1. Dapat diidentifikasi, dapat ditemukan, tak tergantikan. dokter, ada pekerjaan. Itu dia. Yang mulia, laporan yang diperintahkan kepada saya menyimpulkan bahwa kantor ini kosong.
Saya tidak akan menyampaikannya, karena laporan itu palsu. Ini skandal! Penghuninya kabur dan bercampur dengan kawanan hewan liar. Mustahil mengidentifikasi pemegang jabatan manapun. Dapat diidentifikasi, Yang Mulia. Saya persilakan ahli. Apakah Ibu bersumpah mengatakan kebenaran? Saya bersumpah. Cincin nomor 1. Terdaftar di sistem nasional. Dengan tanggal, koordinat GPS, dan foto. Tidak ada yang lain dengan nomor itu dimanapun di dunia. Secara taksonomi, ia unik dan tak tergantikan. Tapi dia burung! Tidak ada burung yang boleh menjadi notaris. Itu tidak ada dalam undang-undang karena terlalu absurd untuk ditulis. Undang-undang notaris menuntut seleksi publik. Sudah, dan nilainya sempurna. Menuntut kelayakan moral. Pemegang jabatan tidak pernah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, ia membantu menangkap pemalsu. Dan tidak dimanapun dalam undang-undang itu, Yang Mulia, tidak dimanapun ada kata manusia. Yang ada orang. Dan orang adalah fiksi hukum. Perusahaan adalah orang. Harta peninggalan adalah orang. Hukum tidak bertanya apa dirimu. Hukum bertanya apakah kau memenuhi syarat. Dan dia memenuhi syarat. Apakah Anda sungguh ingin membatalkan semua kelahiran, perkawinan, dan akta di wilayah ini dengan alasan notarisnya berbulu? Siapa yang mau namanya berada di bawah putusan itu ketika menjadi lelucon hukum tahun ini? Cukup sudah sandiwara kampungan ini. Aku akan mengeringkan rawa bau ini, walau harus mengurung hewan-hewan itu satu persatu. Lepaskan! Lepaskan dia dariku! Ketika terancam di wilayahnya sendiri, iblis berwajah gundul tidak mundur. Berdasarkan bukti-bukti, keteraturan dokumen, dan perilaku tidak pantas pihak pemohon dalam sidang ini, saya menolak permohonan kekosongan jabatan. Dan saya mengakui keabsahan pemegang jabatan. Cincin nomor 1, Dr. Euclides Tapicuru de Albuquerque. Kasus Brejo dos Tapicurus menyebar ke seluruh negeri. Dan ketenaran sang notaris membawa dampak yang tidak diperkirakan. Dr. Robert Val. 14 bulan saya memohon perlindungan ini. Lalu, rawa itu menjadi terkenal karena seekor burung notaris dan dalam 3 minggu, dekret keluar. Bukan seperti yang saya impikan, tapi saya terima. Dokter. Beres, dokter mendesahkan. Anda cepat belajar, Dr. Rivaldo. 20 tahun di Inspektorat Bu Terezinha. Saya belum pernah bekerja di kantor notaris yang benar. Itu ada bedanya. Apakah ini mukjizat atau hanya burung yang melakukan apa yang dilakukan burung? Tak seorang pun di Brejo dos Tapicurus pernah bertanya. Bertanya akan terasa tidak sopan. Dan bagaimanapun juga, kantor notaris buka jam 8.